Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Milat Aditya dengan nomor NIM 103012400351 dari kelas IF 4801. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas perkuliahan pekan 11 tentang BST, Binary Search Tree, yang dimana kita disuruh buat subprogram pakai pakai pseudocode. Dan di soal pertama juga disuruh gunain teknik recursive untuk semua permasalahan yang diberikan. Oke, kita lanjut ke path of node ini nih. Nah, path of node ini di soal diasumsikan sebagai sequence node dari root tree menuju suatu node tertentu. Di sini diberikan contohnya lah ya. Nah, jadi di sini aku ngedeklarasiin selesai itu sebagai false, yaitu boolean. Habis itu di sini ada loop atau perulangan ketika root ini tidak sama dengan nol, dan kondisi ketika selesai sama dengan false. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, maka akan lanjut ke bagian if else. Nah, kondisi pertama ini jika eh, si if ini root menuju info sama dengan node menuju info. Jadi bila node yang dicetak ini sama kayak rootnya, sama kayak target yang udah kita buat. Kayak contoh nih kan dari 20, 15, 36, 20 nih. Nanti dia bakal ngeprint itu. Habis itu lanjut ke else if kondisi kedua ketika si node ini lebih kecil daripada root info, maka dia akan pindah ke subtree bagian kiri. Ini kayak di contoh soal itu kan 15, habis itu 5. Nah, 5 ini kan lebih kecil dari 15, makanya dia pindah ke subtree kiri. Oke, lanjut nih ke root sama dengan root right. Nah, kalau misalnya si eh, node-nya ini lebih besar daripada root info, dia akan pindah ke subtree bagian kanan. Kayak di soal ini kan ada 34. 34 kan lebih besar dari 14, makanya dia pindah ke subtree kanan gitu. Oke, kita bakal lanjut ke fungsinya si hack tree nih. Apa sih fungsinya hack tree itu? Nah, hack tree ini digunakan untuk menghitung tinggi si tree-nya ini, yaitu jumlah edge terpanjang dari root menuju daun, menuju menuju hack lah. Nah, habis itu di sini ada kondisi ketika if root sama dengan 0. Habis itu return min 1. Nah, pertama kita cek nih apakah root itu kosong apa enggak. Kalau tree-nya kosong, hacknya kita kembalikan min 1 nih. Kenapa min 1? Karena kita menggunakan definisi hack berdasarkan jumlah si edge ini. Jadi, jika child atau anak ini kosong, maka harus dihitung min 1 supaya nanti si leaf-nya punya hack yang kosong, punya hacknya kosong. Jadi nggak dari 1 atau min 1 gitu. Makanya harus dihitung dari min 1 biar si hacknya ini kosong. Oke, lanjut nih kita ke rekursifnya, yang hack tree kiri sama dengan hack tree buat untuk root menuju left, kanan sama dengan hack tree untuk root menuju right. eh Hitung hack subtree kiri dan subtree kanannya. Tadi kan udah secara rekursif, jadi kita memanggil hack tree untuk left dan hack tree untuk right kanan. Kita lanjut ke if kurang dari iya, if kiri lebih dari kanan, then return kiri plus 1. Nah, habis itu eh tinggi tree di node ini tuh adalah tinggi subtree terbesar ditambah satu edge, kan di return kiri plus 1 sama return kanan plus 1. Karena setiap kali kita turunin satu level, jumlah edge-nya bertambah satu gitu. Jadi intinya hack tree ini bekerja dengan cara membandingkan kedalaman tree dan membandingkan kedalaman kiri dan kanan. Itu sih.
Oke, kita lanjut ke div of node. Div of node ini berfungsi untuk mengembalikan jumlah edge yang menghubungkan node menuju root. Nah, pertama aku ngedeklarasinya itu variabel dalam sama selesai. Dalam ini berfungsi untuk menyimpan nilai si depth. Dan terus saya mulai juga dari nol. Habis itu sama variabel selesai sebagai boolean. Biar ada tanda bahwa node-nya itu udah ditemuin. Habis itu saya pakai while loop di sini. Fungsinya buat eh, perulangan. Kalau misalnya si root ini nggak sama dengan nol dan si node-nya belum ditemuin. Habis itu di dalam perulangan ini, while loop ini, aku juga udah nyiapin if else buat ngecek apakah nilai node-nya sama dengan nilai node yang ingin dicari. Kalau misalnya sama, ya udah berarti perulangannya bisa dihentikan. Habis itu kondisi kedua ketika node info lebih kecil dari root info, then. Nah, di sini root info sama dengan left. Dalam sama dengan dalam plus satu. Di dalam loop nih ada di dalam root nih si node-nya lebih kecil daripada root info. Jika nilai node yang dicari lebih kecil dari node sekarang, maka sesuai aturan dari binary search tree yaitu bergerak ke kiri, dia pindah ke subtree kiri. Nah, makanya kalau misalnya saya gerak satu level ke bawah, saya tambah dalam sama dengan dalam plus satu, jadi ditambah. Habis itu kondisi ketika root ini lebih besar daripada si node-nya. Node ini lebih besar daripada si root-nya. Nah, kalau misalnya node-nya lebih besar daripada root-nya, maka dia bergeser ke kanan. Habis itu saya tambahin lagi, kembali menambah. Habis itu di return dalam. Kenapa return dalam? Nah, setelah loopnya selesai, fungsi akan mengembalikan nilai dalam ini, si boolean ini, yaitu jumlah edge yang dilewati dari root menuju node tersebut. Itu. Oke, kita lanjut ngejelasin tentang level level of tree ini. Yaitu berfungsi untuk eh menghitung berapa banyak level atau tingkatan pada tree. Kayak contoh pada soal yang udah diberikan, itu level 1, 2, 3, 4. Level 1 ini root, level 2 ini anak-anaknya lah, level 3 ini cucunya lah, level 4 dan seterusnya lah, mungkin cicitnya siapa-siapa gitu. Nah, di fungsi pertama, aku ini ngecek si root ini kosong apa enggak. Kalau rootnya kosong, eh berarti levelnya itu nol. Karena tidak ada satupun baris note lah, nggak ada satupun baris note. Soalnya beda sama high tree yang tadi aku jelasin, karena kalau pakai high tree itu dia pakai min satu untuk basisnya. Oke, kita lanjut ke recursive. Manggil si level of tree ini buat manggil subtree bagian kiri sama subtree kanan. Karena setiap pemanggilan akan mengembalikan beberapa level pada masing-masing subtree. Habis itu lanjut ke sini, if kiri dia lebih besar daripada kanan. Setelah mendapatkan level kiri dan kanan, di sini aku ngambil yang paling besar aja nih. Lalu aku tambahin satu. Kenapa ditambahin satu? Karena penambahan satu ini menunjukkan bahwa node sat ini adalah satu level di atas kedua subtree tersebut gitu. Jadi makanya tertera ada level satu, 2, 3 atau seterusnya sampai bawah. Itu. Oke, habis itu kita bakal lanjut ke soal yaitu maksimum dan minimum mod. Nah, di sini aku udah bikin function maksimal, yaitu mengeluarkan nilai maksimum yang ada di dalam suatu BST, binary search tree. Nah, pada binary search tree, semua nilai yang berada di subtree kanan selalu lebih besar daripada root.
Jadi nilai maksimum itu selalu berada pada node paling kanan. Nah, terus kita lihat di algoritma if root menuju kanan, iya benar, menuju right sama dengan 0. Habis itu returnnya root sama dengan info. Nah, jika root menuju right sama dengan 0, berarti node ini tidak memiliki anak kanan. Nggak ada lagi nih anaknya di kanan. Dan karena dia adalah node paling kanan, maka dialah yang memiliki nilai paling besar. Jadi fungsinya itu langsung ngembaliin eh, root info kayak ini 35 gitu. Pokoknya yang paling kanan itu yang maksimum. Habis itu kita lanjut ke minimumnya, kurang lebih sama juga. Jadi kalau yang minimumnya itu eh bekerja dengan cara yang sama lah, nggak sama persis sih. Jadi karena BST-nya juga nilai yang terkecil, jadi diambil dari subtree paling kiri. Karena di situ kan ada root menuju left sama nil. Nah, jika benar berarti node ini tidak punya anak kiri. Ya, hampir sama kayak yang tadi maksimal penjelasannya. Jadi subtree paling kiri itu adalah nilai minimum atau minimal. Gitu. Oke, terima kasih.